Pemirsa, gladi bersih HUT TNI ke-80 di kawasan Monas, Jakarta pagi tadi turut disaksikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Hari ini merupakan latihan hari terakhir jelang acara puncak yang dihelat Minggu 5 Oktober nanti. Ribuan personel TNI dari 3 matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut, mengikuti gladi bersih di kawasan Monas sejak pagi tadi. Selain defile pasukan, pada hari Minggu nanti, TNI juga akan memamerkan dalam parade 1047 alutsista seperti kendaraan taktis, artileri, helikopter, hingga pesawat tempur. Pada tahun ini, TNI mengusung tema TNI Prima, TNI Rakyat Indonesia Maju. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka menghadiri parade Sailing Pass di Teluk Jakarta. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 TNI 5 Oktober mendatang. Dalam parade Sailing Pass, sejumlah atraksi menampilkan kekuatan pasukan khusus Angkatan Laut, mulai dari kapal perang, demonstrasi kekuatan udara hingga demonstrasi kemampuan prajurit. Di hadapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, prajurit TNI Angkatan Laut unjuk aksi menegangkan dengan terjun dari helikopter ke kapal perang yang sedang berlayar. Ada juga atraksi evakuasi medis dari prajurit dengan unsur helikopter dan kapal selam. Prajurit TNI AL juga menunjukkan kemampuan tempurnya dengan skenario penyelamatan dari pembajak kapal. Aksi tembak-menembak pun terjadi hingga terjun payung. Demo laut dan Sailing Pass di Teluk Jakarta ini menghadirkan 51 kapal perang, pesawat udara, dan juga helikopter. Parade ini merupakan bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia pada 5 Oktober mendatang. Kementerian Badan Usaha Milik Negara resmi mengganti status menjadi Badan Pengaturan BUMN. Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan agar perubahan Kementerian BUMN tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang digelar di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta Pusat, Kamis siang. Dalam rapat paripurna, DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara. Melalui undang-undang ini, Kementerian BUMN resmi berganti status menjadi BP BUMN. Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Pemirsa, pemerintah memberikan perhatian khusus bagi lulusan baru atau fresh graduate. Mulai Oktober tahun ini, program magang bergaji diluncurkan bagi para fresh graduate. Gajinya pun sebesar upah minimum provinsi. Lulusan baru perguruan tinggi atau fresh graduate mulai bulan Oktober tahun ini bisa sedikit bernafas lega. Pemerintah akan meluncurkan program magang berbayar selama 6 bulan. Dalam program ini, peserta juga memiliki kesempatan direkrut menjadi pegawai tetap di perusahaan tempat mereka magang. Yang di Kemenaker itu terkait dengan program magang, ya. Jadi yang terkait dengan program magang, kami persiapkan program magang itu akan dimulai 15 Oktober. Jadi platformnya platform siap kerja. Mulai tanggal 15 Oktober 2025, lulusan baru perguruan tinggi bisa mendaftar melalui website yang dituju Kemenaker. Magang dilaksanakan selama 6 bulan dan berlaku bagi lulusan baru perguruan tinggi D3 atau S1 maksimal 1 tahun setelah kelulusan. Sebanyak 20.000 peserta magang nasional akan bekerja di perusahaan BUMN atau swasta dan berhak menerima gaji setara dengan upah minimum provinsi. Untuk program ini, pemerintah menganggarkan biaya sebesar 198 miliar rupiah. Dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun ini terdapat 7,28 juta pengangguran. Setengah dari angka itu adalah pencari kerja Gen Z.
Diharapkan program magang berbayar ini bisa menjadi solusi bagi generasi muda untuk mendapat pekerjaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Gen Z pun bersuara atas rencana magang berbayar. Mereka berharap program ini bisa membantu mereka dalam mendapatkan pekerjaan. Udah lumayan ya, karena kan beberapa ada yang nggak dibayar sama sekali. Jadi kalau untuk magang, apalagi untuk belajar dulu sih, untuk transport dan makan aja menurut aku nggak apa-apa ya. Mungkin kalau untuk saat ini kayak aku lebih tertarik untuk magang dulu karena mendapatkan uang transport juga, gaji. Kalau jujur untuk sebagai pengalaman pertama, saya sih lebih prefer magang ya. Karena kan itu juga udah digaji, biaya transportasi sudah didapatkan. Sementara itu dalam podcast Bikin Terang di iNews, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli buka-bukaan penyebab sulitnya Gen Z mendapatkan pekerjaan. Berikut pernyataan lengkap Menaker. Pak Presiden membuka lahan sekian juta hektar, gitu ya. Memang tidak ada di Jakarta. Ya, ini mungkin kalau Mas Gay berharapnya anaknya dekat rumah ya agak susah juga, gitu ya. Nah, dan yang terakhir skill. Nah, ini menurut saya penting juga, gitu ya. Sekarang perusahaan itu juga mungkin mencari skill yang tidak hanya satu skill, gitu ya. 2, 3, gitu ya. Kamu lulusan apa? Matematik. Kamu ngerti IT nggak, gitu ya. Nah, begitu kan. Kamu lulusan apa? Oh, enggak. Seiring pesatnya perkembangan teknologi, sejumlah sekolah mulai terapkan pendidikan digital bagi para siswa sejak dini. Seperti Sekolah Dasar di Mataram, Nusa Tenggara Barat yang menggunakan kecerdasan buatan agar proses pembelajaran menjadi lebih inovatif dan interaktif. Pemanfaatan teknologi canggih dalam dunia pendidikan mulai diterapkan di sejumlah sekolah di Indonesia. Seperti di Sekolah Dasar Negeri 19 Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang kini mengintegrasikan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam proses pembelajaran. Penerapan AI di sekolah bukan hanya meningkatkan motivasi belajar siswa, tapi juga membantu memahami konsep pelajaran lebih cepat melalui visual interaktif dan menjadikan pembelajaran menjadi lebih inovatif. Di dalam pembelajaran ini banyak sekali kita peroleh satu kemajuan di mana anak-anak itu diminta untuk pola pikir mereka menjadi grow mindset, pola berpikir bertumbuh. Manfaatnya pertama mereka tuh mampu berkolaborasi dengan temannya. Kemudian punya inovatif yang tertuang pada diri mereka tuh langsung secara leluasa mereka keluarkan. Itu ya manfaatnya. Kemudian mereka tuh rasa persaudaraan dengan temannya yang selama ini mungkin satu masih ada yang duduk, sekarang mereka harus bekerja bersama. Penggunaan kecerdasan buatan tidak hanya membuat sesi belajar jadi lebih menarik, tapi juga efektif dan menyenangkan. Senang, karena pelajaran ini sangat seru dan merasa kita lebih rileks. Jadi nggak bosan ya? Nggak bosan, soalnya pelajaran ini dapat dengan seperti pelajaran komputer. Pelajaran apa aja yang dipelajari di Coding? Seperti menjodohkan warna, menciptakan benda-benda, atau belajar seperti lawan. Kecerdasan buatan juga bermanfaat bagi guru karena membantu mereka dalam tugas administrasi. Pengintegrasian kecerdasan buatan dalam proses pembelajaran penting diterapkan pada anak sedini mungkin, guna mempersiapkan mereka menghadapi era digitalisasi. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. 3 kapal global Sumut Flotilla dikonfirmasi ditangkap tentara Israel dengan ratusan aktivis di dalamnya. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.